Jumpa lagi dengan saya Yohanes Alexander Arwad. Di video tutorial keempat ini kita akan membahas passing data ke controller. Nah, jadi sebelum itu teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Di sini teman-teman buka di bagian View, Resource View, Simple Home.blade. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengiriman data dari view ke control dapat dilakukan melalui submit from atau AJAX request. Nah, di mana dimaksud submit from dan AJAX request itu yang ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat sebuah function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, teman-teman di sini kita buka home controller yang kita sudah buat kemarin controllernya menggunakan source controller. Teman-teman buka. Ini yang kemarin ya teman-teman, yang index ini. Jadi teman-teman buat yang baru, yaitu sign up request. Yang saya buat ini, teman-teman silahkan ketikkan. Nah, jadi fungsi dari class sign up ini yaitu menggunakan dependency injection, di mana objek request diambil secara otomatis oleh Laravel ketika fungsi ini dipanggil. Dan bagian ini, DD request ini teman-teman, akan menampilkan semua data yang dikirim dari from atau request menuju endpoint, yaitu home sign up. Fungsi DD ini adalah singkatan dari dump and die, yang akan mencetak seluruh data dari request dan menghentikan eksekusi script. Jadi fungsi ini biasanya teman-teman digunakan untuk debugging, sehingga teman-teman bisa melihat data apa saja yang diterima oleh server. Lanjut teman-teman buatkan root-nya, kita buka web.php. Nah, teman-teman bisa ikutin ini yang saya ini. Di sini kita menggunakan method post karena root ini yang akan memanggil method setup di dalam home controller ketika from atau request post dikirimkan ke URL ini. Biasanya request ini digunakan untuk menggunakan data pendaftar, yaitu yang sign up tadi ya teman-teman. Nah, baik, kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Pertama teman-teman buka home ya teman-teman. Klikkan home di file teman-teman. Lanjut, di sini kita klikkan nama. Di sini saya buat Yohanes. Email saya menggunakan yohanes@gmail.com. Passwordnya. Nah, si DD itu yang fungsi DD tadi teman-teman yang di sign up itu, nah dia akan menampilkan hasil inputan tadi teman-teman ya. Ini hasilnya. Oke teman-teman. Dan di bagian ini teman-teman buka lagi simple home.blade-nya. Nah, di bagian ini kan teman-teman ada action home sign up. Ya, jadi ini action halaman. Jadi dari halaman home dia akan masuk ke sign up-nya ya teman-teman. Lalu di sini ada value-nya nih kita rubah jadi old name. Jadi itu misalnya kalau sandi salah atau email salah, dia masih akan tetap tersimpan teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Dia kalau sandi salah atau kita sudah login atau salah gitu teman-teman, dia masih tersimpan. Contohnya seperti ini teman-teman. Dia masih tersimpan. Saya Yohanes, submit. Oke, kita close. Nah, dia masih tersimpan ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Nah, tadi kan sudah diterima datanya ya teman-teman di function sign up-nya tadi. Nah, jadi kita lanjut membuat passing ke view yang baru dengan nama signup_success.blade.php ya teman-teman. Teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuatkan ya teman-teman signup suksesnya. Nanti saya bagikan source code-nya ya teman-teman. Nah, lanjut di sini kita akan menambahkan function-nya lagi teman-teman ya di bagian sign up. Tadi buka lagi yang kontrolnya, kita akan menambahkan function is-nya.
Nah, teman-teman bisa ikutin isi function terbarunya ini ya teman-teman. Jadi ini teman-teman komen saja dulu yang di request tadi biar tidak mengganggu dari isi data function sign up lainnya. Ikutin. Nah, di sini teman-teman ada validasi data yang saya boldkan ini ya teman-teman. Ini namanya validasi. Nah, bagian ini memvalidasi input yang dikirimkan melalui form sebelumnya melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, aturan validasinya itu ya teman-teman dia ada di bagian ini, yaitu wajib diisi ya teman-teman minimal 10 karakter yang ini ya teman-teman. Lalu ada email ini ya teman-teman, yaitu wajib diisi dan harus valid. Jadi harus masukkan format emailnya ya teman-teman. Lalu ada password, itu wajib diisi, harus berupa string, minimal 8 karakter, harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, harus mengandung setidaknya huruf besar, huruf mengandung setidaknya satu angka. Lalu di sini ada name required, itu kayak pesan kesalahan jika nama tidak diisi. Lalu ini pesan kesalahan jika nama melebihi batas maksimal karakter. Jadi kesalahan di sini karena batas maksimal adalah 10, namun pesan ditulis maksimal 3 huruf. Ini perlu diperbaiki teman-teman. Jadi kita buat sini 10 ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, di sini kita menyiapkan data untuk dikirim ke view. Nah, ini bagian ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi setelah validasi berhasil, data yang dikirim dari from, name, email, password disimpan dalam array page data. Nah, array ini yang akan dikirim ke view. Lalu dia akan mengembalikan ke view-nya teman menggunakan return view sign up sukses. Nah, setelah data diolah, fungsinya akan mengambil view sign up sukses bersama data yang sudah divalidasi page data. View tersebut nanti akan menampilkan informasi sign up yang sukses. Nah, kita uji coba ya teman-teman. Misalnya di sini tadi next namanya 10 ya teman-teman. Jadi kita buat aja asal-asalan dulu. Berarti ini formatnya tidak pernah Gmail. Jadi saya buat asal-asalan dan passwordnya juga. Nah, dia ada warning harus pakai ya teman. Nah, jika saya sudah pakai format email, terus saya submit. Nah, dia ada warningan yang tadi kita buat pesannya maksimal 10 huruf, the password file must 8 karakter, the password file dan invalid. Nah, coba kita buat yang benernya ya teman-teman. Kita buat yang benarnya biar akan menampilkan data tadi itu sudah sukses. Kita pakai satu ya, nah, dia berhasil submit ya teman-teman. Kayak gini tampilannya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Ya teman-teman, untuk passing data ke kontrol tadi dan validasi data tadi sudah done kita buat. Lanjut, sini kita akan membuat yang kedua, pembuatan simple logic. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat sebuah controller dengan nama out controller. Jadi, caranya sama kayak kemarin teman-teman kita menggunakan resource control. Caranya kita pergi ke terminal, lalu kita buat sepertinya teman-teman bisa ikutin ya. Kita buat namanya out controller. Out controller. Out control. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman klik enter saja nanti ya. Akan muncul. Karena di sini saya sudah buat, jadi teman-teman tinggal enter saja. Oke. Kita lanjut. Kita buka out controller, teman-teman. Nah, di bagian sini kita hanya membutuhkan dua function saja,
dua kelas saja, yaitu index dan login, teman-teman. Jadi function index ini yang bertugas untuk menampilkan view login from ya teman-teman. Jadi teman-teman buat view login from-nya lagi dengan nama login strip from.blade. Nah, saya sudah buat juga di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa ikutin atau nanti saya akan bagikan source code-nya. Oke, kita kembali lagi ke out control teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian public function login-nya lagi ya teman-teman. Nah, di bagian ini adalah validasi input ya teman-teman. Nah, username itu harus diisi dengan request, password terisi minimal 3 karakter dan mengandung setidaknya 1 huruf besar. Ya teman-teman, masuk ke situ. Dan ini teman-teman adalah menyimpan data dari request. Lalu yang ini adalah NIM yang benar akan disimulisasikan. Jadi kita akan menggunakan username dan passwordnya menggunakan yang di dalam ini teman-teman. Saya membuatnya NIM ya, karena di contoh modul yang diberikan dosen saya menggunakan ini teman-teman, NIM. Jadi saya buat variabel NIM-nya saja. Dan ini adalah logika pengecekan kredensial. Dan ini adalah simpan status login ke session. Jadi dia akan sukses. Ada result suksesnya teman-teman. Baru ada message login successful-nya. Lalu yang di bagian else-nya ini adalah hapus status login di session jika login gagal. Nah, di bagian view ya ini adalah return view, yaitu akan mengembalikan view dengan pesan hasil login ya teman-teman. Nah, dari hasil pesan ini ya teman-teman yang disimpan ini tadi. Oke, lanjut di sini kita akan membuat controller lagi teman-teman. Nah, ini dia bagian route-nya untuk out control-nya teman-teman. Jadi route get out yang ini teman-teman, yang fungsinya ini mengarahkan ke metode index pada out control yang akan membuat from login ketika user mengunjungi URL atau out. Nah, lanjut yang ada route post ini teman-teman. Route post yang ini mengarahkan ke metode login Anda pada out control saat from login dikirim dengan metode post. Nah, sistem ini akan memproses login dengan memvalidasi data yang dikirim username dan password serta memeriksa kredensial ya teman-teman. Alur singkatnya ini seperti ini teman-teman. User mengakses out untuk menampilkan from login. Nah, setelah mengisi from, user mengirimkan data ke out, login, dan post request. Nah, sistem yang akan memvalidasi data inputan tersebut. Nah, jika login berhasil, username dan password cocok dengan nilai name, sistem menampilkan pesan sukses. Jika login gagal, username atau password salah, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta user untuk mencoba lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman alur singkatnya. Oke, sekarang lanjut teman-teman, kita akan membuat tampilan error validasinya. Nah, jadi teman-teman buka login from blade. Nah, di sini saya sudah buatkan tampilan error validasinya teman-teman. Ya, blok ini digunakan untuk menampilkan error validasi jika ada. Dan if error ini teman-teman, untuk mengecek apakah ada error di validasi yang terjadi. Lalu ada di for each ini teman-teman, yang akan mengambil semua data pesan error yang ada dan menampilkan dalam bentuk list. UL dan ini ya teman-teman, di dalam list ini ya, error ini yang dari situ. Lanjut kita untuk menampilkan hasil login menggunakan iset teman-teman. Nah, yang ini. Blok ini digunakan untuk menampilkan hasil dari proses login. Dan if iset result ini teman-teman, untuk mengecek apakah variabel result sudah di-set, ada hasil login. Nah, jika sudah ada,
maka login berhasil. Adanya login itu ya teman-teman. Nah, jika result bernilai sukses, akan ditampilkan dengan kelas alert sukses. Box hijau untuk pesanan sukses. Nah, jika result bernilai error, nah login gagal ini ya teman-teman, maka kan pesan tampilan login gagal ditampilkan dengan kelas alert danger, box merah untuk pesan merah ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan kode ini berfungsi untuk menampilkan pesan error dari validasi from, misalnya jika username atau password tidak sesuai dan pesan hasil login berhasil atau gagal. Baik teman-teman, di sini sudah kita buat codingannya semua. Jadi lanjut cara pengaplikasiannya. Jadi kita teman-teman buka webnya saja ya teman-teman lagi. Kita buka lagi teman-teman browsernya. Nah, di sini tadi kita buat di route-nya out ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita buat yang salah ya teman-teman, yang tidak sesuai dengan pada kontrol tadi itu katanya minimal 3 karakter ya teman-teman. Coba kita buat 2. Lalu di sini tadi harus sesuai dengan yang dikontrol ya teman-teman, yang ini. Yang sudah disimpan di lim tadi teman-teman. Nah, coba saya buat bertidak, apakah ada pesannya itu. Nah, the password valid format is valid. Nah, di sini salah ya teman-teman. Lanjut. Nah, jika saya kosongin passwordnya teman-teman. Nah, ada tampilan the password failed required. Lanjut, jika kedua-duanya kosong. Nah, ada dua ya teman-teman, the username file dan is required the password file required. Oke, lanjut. Coba kita buat sesuai dengan di kontrol kita teman-teman ya. Sekarang kita buat sesuai. Nah, kita buat sesuai teman-teman, username, passwordnya sama ya tadi teman-teman di kontrol saya buat. Nah, login berhasil. Coba kita buat username-nya benar, tapi passwordnya salah. Login gagal. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video tugas saya Laravel yang tutorial yang keempat teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penjelasan. Mohon dimaafkan karena di sini saya juga belajar dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. See you next time teman-teman.